Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan Bitung, Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekspor-impor. Capaian pembelajaran mata kuliah ekspor-impor ini nantinya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan teori ekspor-impor, kemudian mampu memahami, menguasai pengertian, berpikir logis, pengembangan secara dinamis di bidang ekspor-impor, mampu menjelaskan proses ekspor-impor, permasalahan dan pemecahan di ruang lingkup ekspor-impor. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu secara bertanggung jawab tentang metode dan cara pengambilan keputusan di bidang ekspor-impor. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara menggunakan informasi sesuai norma lingkungan pada pembelajaran ilmu ekspor-impor. Jadi proses pembelajaran saat ini yang dijalankan menggunakan sistem daring, artinya tidak menggunakan tatap muka karena memang kondisi saat ini kebijakan kampus belum dibolehkan untuk melakukan tatap muka. Tetapi walaupun demikian, kita selaku dosen akan berusaha semaksimal mungkin. Memang terjadi beberapa kendala yang akan selama proses pembelajaran ini, salah satunya adalah tentang sinyal, tentang kuota yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama, dalam artian bukan untuk menjadikan kendala, tetapi pada prosesnya apabila ada mahasiswa yang memang tidak bisa melakukan ikut di dalam proses pembelajaran kuliah secara daring ini, tentunya akan ada perlakuan yang lain. Artinya sebagai dosen, saya selalu terbuka untuk dilakukan komunikasi di luar dari jam waktu kuliah. Dalam artian komunikasi melalui WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menunjang agar proses pembelajaran ekspor-impor ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan disepakati bersama untuk menjadi program pembelajaran yang akan diterapkan di kampus. Ada 14 pertemuan mata kuliah pertemuan di ekspor-impor ini. Salah satunya adalah dikurangi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, jadi 12 kali pertemuan. Dan di dalam mata kuliah ekspor-impor ini saya menggunakan daftar referensi tidak jauh dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, juga dari Direktorat Jenderal Pajak, dan terakhir dari Kantor Bea dan Cukai. Ya. Tetapi ada buku-buku referensi yang saya pakai untuk melakukan pembelajaran ini, salah satunya dari Amir MS, kemudian dari Johari Azhar, dan Daud ST Kobi. 3 buku referensi yang saya pakai, tetapi lebih diutamakan karena di dalam proses ekspor-impor ini adalah kebijakan dari pemerintah, maka lebih diutamakan referensinya adalah dari sumber yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan, melalui Kantor Bea dan Cukai,
dan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem penilaian di mata kuliah ekspor-impor ini mencakup mengenai penilaian dari sikap, kemudian nilai gabungan dari tugas-tugas, juga ada nilai dari ujian tengah semester, dan terakhir ada nilai dari ujian akhir semester. Dan capaian pembelajaran yang diharapkan nantinya pada 12 kali pertemuan ini tidak selalu dilakukan secara teori. Artinya di mata kuliah ekspor-impor ini ada berapa sub materi yang dilakukan secara berkelompok. Hal ini dilaksanakan agar memberikan stimulasi terhadap mahasiswa untuk berpikir jauh ke depan, berpikir untuk entrepreneur, mulai memikirkan hal-hal yang di luar dari bekerja di kantor. Artinya diharapkan menjadi pilihan juga agar mahasiswa bisa berpikir lebih jauh lagi dengan dilakukan tugas kelompok. Tugas kelompok yang saya lakukan, saya berikan kepada mahasiswa, salah satunya adalah membuat prototipe atau membuat blueprint mengenai perencanaan ekspor maupun perencanaan impor. Nah, diharapkan dalam kelompok itu bisa merencanakan mulai dari awal tata cara pendirian perusahaan, kemudian membuat suatu perusahaan itu agar terisi oleh orang-orang yang kompeten di dalamnya, kemudian sudah merencanakan barang apa yang akan diekspor, kemudian juga merencanakan negara tujuan yang akan diekspor. Sistem pembiayanya bagaimana, dan itu di dalam satu kelompok itu diharapkan mampu untuk mempresentasikan secara bergilir. Kenapa ini dilakukan? Agar diharapkan mahasiswa tumbuh nilai kewirausahaan. Hal itu juga berlaku untuk tugas mata kuliah impor. Di dalam impor juga mahasiswa diharapkan jeli untuk melihat peluang juga barang-barang yang ada di luar negeri yang memang masih bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan atau dilakukan penjualan, dimarketkan di dalam negeri. Secara blueprint-nya juga mereka harus bisa mempresentasikan di dalam kelompok. Tentunya pada kondisi kuliah secara online ini tidak sebagus presentasi pada saat offline, tetapi harus tetap dijalankan agar tumbuh jiwa entrepreneur yang memang kita canangkan dari awal. Dari 12 capaian mata kuliah ini, salah satunya adalah mahasiswa di pertemuan pertama mengerti tentang apa itu ekspor atau impor. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan bisnis secara internasional, bagaimana mulai muawalnya terjadinya bisnis, terjadinya perdagangan, sehingga sampai ke negara di luar dari negara Indonesia. Ya, kemudian dilanjut dengan tata niaga ekspor, pengertian ekspor secara keseluruhan, kemudian tata niaga impor, juga pengertian impor secara keseluruhan, dan di dalam mata kuliah ekspor ini juga ada kandungan di mana Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai potensi banyak bahan-bahan yang bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian setelah pertemuan ke-6 ada tugas kelompok dan tugas pribadi, di mana pada saat tugas pribadi secara
pribadi harus bisa menceritakan mengenai tata laksana ekspor maupun impor. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjut dengan materi berupa harmoni sistem dan Incoterm 2000 serta sistem pembayaran internasional. Dan terakhir adalah kawasan berikat. Nah, materi-materi ini yang akan saya sampaikan dari semester ini. Kemudian capaian yang diharapkan nantinya dari materi ekspor impor ini adalah mahasiswa dapat menjadi kriteria bisa memberikan indikator penilaian kemampuan dalam proses pembelajaran. Ya, kriteria penilaian dari kami yang disebutkan di sini adalah agar mahasiswa